Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita akan test drive mobil yang menarik, yaitu Toyota Altis 2008. Kenapa menarik? Karena mobil ini nggak cuma terkenal enak dipakai, tapi juga enak dipandang. Plus, harganya sekarang udah jauh lebih murah daripada LCGC. Nah, tapi tentunya mobil ini udah nggak bisa dibilang muda lagi. Oleh karena itu kita pengen coba, rasa berkendara masih enak gak sih? Apakah dia memang pilihan yang lebih baik daripada sebuah LCGC? Atau jangan-jangan dia cuma menang lama doang? Untuk itu, mari kita test drive. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Altis dan kita mau coba radius putarnya dulu. Nih, sedan size yang medium ya. Dia di bawahnya Camry, di atasnya Vios. Apakah radius putarnya buruk? Karena beberapa mobil Toyota itu terkenal dengan radius putar yang suka ngeribetin ya, apalagi di jalanan perkotaan yang jalanan tidak lebar. Dan ini ternyata aman, mantap, nggak repot kalau putar balik. Dan kalau soal kekedapan kabinnya, mobil ini juga surprisingly bagus ya. Ini tadi di samping kita ada motor Matic knalpot racing lewat. Suaranya tadi gue bandingin dengan buka kaca dan tutup, itu lumayan loh, signifikan loh berkurangnya loh. Cuman nih karena jalanannya masih agak slow, kita belum bisa cek coba apa road noise atau engine noise-nya yang masuk ke dalam. Tapi setidaknya kalau peredaman suara dari kendaraan lain, dari luar, itu cukup oke. Lumayan bagus. Berasa lah improve-nya dari Vios ke Altis ke Camry, itu cukup signifikan perbedaannya. Dan untuk di Altis ini cukup memuaskan lah, apalagi mengingat harganya udah jauh lebih terjangkau ya daripada yang baru ya. Nah, untuk posisi berkendara sendiri, Toyota Altis ini entah kenapa kok kayaknya agak tinggi ya. Nggak berasa bawa sedan yang kayak nempel ke tanah gitu loh. Tapi ya mobil sedan ya tetap pendek. Karena ini gue yakin kalau misal ketemu polisi tidur yang agak tinggi atau naikkan jalan itu agak tinggi, ini pasti mentok. Jelas-jelas pendek ground clearance ya. Tapi pas duduk di dalam mobilnya kayak nggak pendek gitu. Mungkin karena joknya yang tinggi atau gimana ya. Nah, untuk pengaturan joknya sendiri ini lengkap ya. Naik turunnya ada, senderannya ada, maju mundur ada. Joknya juga enak, empuk, dan udah bahannya kulit. Kalau untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik, jadi udah cukup lengkap. Ya, untungnya dengan posisi duduk yang nggak pendek begini ya, ini lebih nyaman ya buat berbagai postur ya. Karena sampai ke mesin aja itu kelihatan kalau posisi gini gitu. Tapi kalau kalian bebannya yang lebih bawah ya bisa juga. Tapi entah kenapa ya, ada perasaan aneh gitu. Ada kayak mobil kayak tinggi padahal enggak gitu. Tapi setidaknya untuk posisi berkendara sendiri nyaman ya tuh. Ini pas tangan buat jadi armrest. Posisi pengaturan setir enak, semua enak ya. Nyaman lah seperti bawa sedan aja pada umumnya. Dah, ternyata kami tahu kenapa apa yang menyebabkan mobil ini bisa berasanya kok tinggi gitu ya. Ternyata memang betul tempat duduknya. Kita turunin dulu ya. Panas tangan lu. Masih bisa lagi turun terus. Udah mentok. Nah, oke. Nah, kalau dipaksa sampai mentok gini, ya berasa lebih close to the ground aja sih. Tapi tetap nggak lebih pendek dari sedan-sedan biasanya. Jadi kesimpulannya ternyata joknya Altis ini mungkin posisinya agak tinggi ya diciptakan mobil ini ya, nggak kayak sedan-sedan pada umumnya. Tapi lagi-lagi itu bukan masalah sih sebenarnya, malah lebih bagus untuk menyesuaikan berbagai macam postur tubuh. Tapi ya itu. Jadi karena joknya yang posisinya memang agak tinggi, meskipun udah atur paling bawah tetap kurang dekat ke tanah gitu. Kalau misalnya naikin ya baru lebih tinggi lagi. Nah, tapi tenang aja, kalau posisi berkendara seperti yang gue bilang nggak ada masalah. Apalagi ini juga tombol-tombolnya masih fisik semua, walaupun AC-nya sudah digital. Masih fisik, tombol volume fisik, start stop engine di sini, electric mirror di sana, ada audio steering switch, jadi masih terjangkau semua dari tangan pengemudi tanpa harus repot-repot atau gimana-gimana cari-cari. Ini masih enak semua. Oke, sekarang waktunya masuk ke pengujian favorit kami, yaitu suspensi. Karena gue juga penasaran, belum pernah test drive Altis 2008 ya. Kita coba di kecepatan tengah-tengah dulu, 40. Oke. Coba kita hajar di 60.
Oke, aduh jatuh ini. Sekarang kita pelanin aja, pelanin banget. 20. Oke. Ya. Gimana sih rasanya ya? Sebenarnya enak-enak aja ya. Cuman memang berasa bukan suspensi mobil baru. Tapi untuk sekelas sedan medium size begini, ya enak ya. Kalian nggak bisa ekspektasikan bakal kayak Camry. Tapi setidaknya dia better lah kalau kalian misalnya bandingin sama Avanza tahun muda gitu ya, 2019 apa ya, dia masih bisa dibilang lebih empuk sedikit lah ya, masih lebih enak lah. Sekarang kita coba aja langsung handlingnya. Sekarang kita coba handling, favoritnya kameramen. Sejak kapan dia suka handling? Jadi kita coba aja, jalan sudah kosong. Oke. Pengendaliannya enak ya, direct ya, set, bermanuver enak. Body roll juga minim. Walaupun kan ini Altis, dia medium sedannya ya. Kalau di Honda itu dia sebenarnya sekelas dengan Civic. Handling tetap lebih enak Civic mungkin kalau kalian pernah coba Civic, apalagi Civic Batman. Itu nggak ada yang ngalahin. Ini nggak sebaik itu, tapi tetap enak lah untuk ukuran sedan ya, wajar lah gitu. Cuman pengendaliannya memang mungkin Altis ini, kalau Civic itu lebih ke sporty, Altis ini lebih ke kenyamanannya yang difokuskan oleh Toyota. Mungkin seperti itu. Toyota membekali Altis dengan mesin 1800 cc, di mana dari mesin ini Altis mampu menyemburkan tenaga sebesar 136 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 174 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Nah, kita udah berkeliling. Emang baru bentar sih, mungkin sekitar 10 menitan. Tapi kita dapat konsumsi rata-rata nih di odometer ya, itu 13,3. Untuk mobil 1800 dalam kota harusnya sih nggak seirit itu ya. Kita sih dagang mobil ini, cuman kita ngomong jujur aja lah. Apa mungkin karena jaraknya masih terlalu pendek, apa tadi mungkin kebetulan kaki gue lagi nggak yang ngebut-ngebut amat, jadi di RPM rendah dia jadi irit banget. Harusnya kalau Altis 2008 ya, 1800 cc mungkin dalam kota 1:9 mungkin ya, kurang lebih ya. Itu mungkin netizen yang pernah pakai bisa bantu sharing di kolom komentar. Nah, kalau untuk dalam kota dia baru tuh bisa nyentuh belasan, mungkin 13, 14, 15 mungkin bisa, tergantung kaki lagi, balik lagi. Nah, tapi ini kebetulan kita ya hari ini mungkin ada yang aneh, mungkin kaki saya tidak seboros biasanya, jadi kita dapat 13,3 km per liter yang artinya irit. Oke, kira-kira gitu untuk performa mesin dan efisiensi bahan bakarnya. Nah, jadi untuk soal mesin ini, kenapa Altis itu juga ada salah satu mobil yang terkenal selain nyaman, dia juga pas ya, karena mesin itu terkenal bandel dan pas untuk penggunaan dalam kota. Bandelnya itu gimana? Mesinnya ini Altis dia terkenal jarang rusak juga, dan kalaupun rusak dia gampang dirawat, mudah dan murah nyari spare partnya. Kira-kira ya kayak kalian punya Innova aja, itu kan gampang ya, spare part udah ada di mana-mana, gampang dicari, nggak mahal pula. Ya kalian nggak perlu ngeraguin lah kalau distribusi spare partsnya Toyota, karena udah lama banget. Lagi ini mobil yang udah lama, generasinya dari turun-temurun. Ini udah generasi ke-10 masuk ke Indonesia. Nah, terus dia juga pas untuk penggunaan dalam kota. Kenapa? Karena ya kalau kalian pikir mesin 2000 cc nya Toyota itu tidak terkenal irit ya, kayak di Innova bensin. Kalian tahu lah reputasi Innova bensin gimana, nggak bisa dibilang irit. Nah, sedangkan Altis tipe G ini mesinnya 1800 cc. Jadi ya kayak seperti yang tadi gue bilang, iritnya nggak bakal, kalian nggak usah takut dia bakal boros kayak Innova bensin. Tapi juga mungkin kalian jangan ekspektasikan ya dia seirit LCGC. Ya dia mungkin ada di tengah-tengah itu 1800 ya. Jadi masih cukup reasonable lah. Tenaga, dari sisi tenaga 1800 kalian dapat, tapi dari efisiensi bahan bakar dia nggak boros-boros banget. Makanya mobil ini mesinnya juga patut kita apresiasi karena lumayan pas untuk penggunaan dalam kota. Oke, kami udah selesai mencoba mobil yang satu ini. Emang sih dipakai masih enak, dilihat juga sedap, mesinnya pun masih oke, dan yang terpenting harganya sudah lebih murah dari LCGC. Tapi kalau ditanya apakah kami yakin untuk beli mobil ini, ya kami yakin lah, orang kami yang jual, jadi kami tahu kondisinya masih bagus. Nah, kalau kalian nggak percaya, mending buktikan sendiri. Langsung aja datang ke Formula Motor yang alamatnya di sini ya.
Atau buat kalian yang tertarik untuk nanya-nanya dulu mobil ini, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, jangan lupa juga untuk Formula Friends lainnya yang mau lihat mobil second berkualitas yang lain, kalian bisa cek website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi bila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.